Hai guys, jumpa lagi bersama saya DJ Afif hanya di channel DJ Afif ID. Oke sob, kali ini saya akan menjawab pertanyaan yang muncul kemarin saat saya mengisi materi tentang public speaking di salah satu acara. Muncul pertanyaan, bagian mana sih yang paling penting saat public speaking? Nah, menurut saya, bagian yang terpenting dari public speaking adalah opening dan closing. Kenapa? Simak terus video ini sampai tuntas dan jangan di skip ya. Oke bro, jadi di awal tadi udah aku sampaikan bahwa menurut aku dan juga banyak profesional lain berpendapat bahwa bagian terpenting dari public speaking adalah opening dan closing. Kenapa demikian? Jadi bisa diibaratkan sebuah penerbangan nih guys. Coba deh, hal mana dalam penerbangan yang bagian itu paling penting atau bagian terpenting saat penerbangan atau krusial itu mana? Yaps, betul banget. Take off dan landing. Nah, itu sama dalam public speaking. Ketika kita bicara di depan umum, waspadai bagian opening dan nanti akhirnya closing. Jadi kalau dulu ada iklan yang mengatakan kalau kesan pertama sudah menggoda, selanjutnya terserah Anda. Nah, sama. Ketika kita berhasil membuat opening yang bagus, yang menarik, maka audiens akan terpikat dan mau mengikuti presentasi kita, komunikasi kita. Tetapi coba bayangkan kalau openingnya sama sekali tidak menarik, maka berikutnya yang akan terjadi adalah goncang. Ya, ibarat ketika pesawat take off tidak sempurna, maka ketika terbang pun akan ada gangguan dan tidak sempurna juga. Jadi cermati terutama bagian opening, selanjutnya closing. Nah, pertama yang akan aku bahas bagian opening terlebih dahulu. Jadi bagian pertama dari opening adalah pacing dan greeting. Pacing adalah penyelarasan yang kita lakukan melalui gestur kita, nafas kita, langkah kita dengan pertama-tama melalui atmosfer acara atau suasana yang ingin kita bangun pada acara tersebut, serta dengan kondisi dan pikiran audiens yang akan kita bawa pada penerbangan kita, pada public speaking kita, pada saat kita presentasi. Kalau kita ingin kondisi yang semangat, berapi-api, antusias, maka cara jalan kita, tutur suara kita, termasuk kemudian cara kita berekspresi, ya kita sesuaikan dengan yang kita inginkan. Namun jangan juga terlalu ekstrim ya dengan kondisi audiens. Kalau misalnya pagi hari kondisi masih tenang, buatlah gradasi emosi ya, mulai dari saat tenang kemudian menanjak hingga emosi yang ingin Anda ciptakan saat itu. Selanjutnya greeting. Nah, untuk konteks Indonesia, jangan pernah lupakan yang namanya greeting dan usahakan selalu ada di bagian pertama. Kenapa? Untuk budaya kita, budaya timur, sopan santun, tata kerama itu menjadi hal yang utama. Beda kalau di barat ya, tentu caranya pun akan berbeda lagi. Sehingga sampaikan greeting sambil kalian melakukan pacing. Lalu, apa gunanya kalian lakukan pacing dan greeting dengan audiens, dengan kondisi acara? Nah, audiens tentu akan merasa lebih nyaman dan menyatu dengan kita sehingga lebih membuka hati, membuka pikiran mereka untuk mendengarkan gagasan kita saat itu. Yang kedua, berikan apresiasi atau pujian. Kepada siapa? Tentu kepada para audiens dan jangan lupa juga kepada panitia, misalnya ada ya, atau kalian diundang salah satu orang atau tuan rumah, maka itu juga harus kalian berikan apresiasi atau pujian. Tentu juga para tamu undangan jika datang untuk mendengarkan kalian ya,
Usahakan juga apresiasi yang kalian berikan itu objektif dan jujur. Hindari apresiasi yang terlalu berlebihan atau hiperbola. Contoh misal, selamat pagi untuk Anda yang kaya, yang sukses, dan yang akan menguasai dunia. Oh my god! Wow! Wow. Belum tentu semua yang hadir di situ memenuhi kriteria yang kalian sebut tadi. Dan hasilnya bagaimana? Yang terjadi, audiens akan merasa muak dan merasa berjarak dengan pembicara. Kemudian, yang ketiga, ini juga penting. Perkenalkan diri kalian. Walaupun mungkin audiens sudah mengenal kalian, namun pastikan audiens mengenal kalian dengan tepat, khususnya dalam konteks materi yang akan kalian bawakan. Jadi misal kalian akan berbicara seputar manajemen, ambil profil kalian yang berhubungan dengan manajemen dan kalian expose di situ. Begitu juga misal kalian akan berbicara seputar public speaking, ambil profil kalian yang ada hubungannya dengan public speaking. Walaupun mungkin Anda punya keahlian-keahlian yang lain. Contoh misal di bidang pertanian, di bidang akademik yang lain. Nah, itu nggak perlu diulas banyak ya. Fokuskan pada bidang yang ada hubungannya dengan topik yang akan kalian ulas. Tujuannya apa? Untuk membangun kredibilitas. Yang keempat, setting kondisi audiens, khususnya kondisi mental, sesuai dengan apa yang kalian harapkan. Kalau tadi di awal pacing itu sebagai penyelarasan, kalau di bagian ini khusus membangun suasana di dalam pikiran dan perasaan audiens supaya sesuai dengan apa yang kalian harapkan. Misal kalian ingin audiens rileks, hangat, dan saling kenal, gunakan berbagai metode cara untuk bisa membangun suasana tersebut. Misalkan contoh yang sederhana, kalian bisa lakukan atau kalian bisa ajak audiens berdiri dan berjabat tangan sambil mengucapkan kata positif serta berkenalan dengan satu sama lain agar bisa saling mengenal, atau dengan cara yang lainnya, sehingga suasana hangat pun akan tercipta, suasana akrab pun akan terwujud pada sesi Anda. Itu sebuah contoh untuk bisa membangun pikiran dan kondisi yang kalian ciptakan. Dan di bagian kelima dari proses opening untuk public speaking kalian, yaitu endorse atau materi yang akan kalian sampaikan. Tunjukkan benefitnya atau manfaatnya. Ini juga sangat penting. Coba bayangkan ketika di awal para audiens tidak bisa menangkap sama sekali apa manfaat dari hal yang akan Anda sampaikan dari presentasi kalian. Jangan kaget ketika audiens tidak bersemangat mengikuti presentasi kalian. Mungkin di belakang ada yang cuma diem, ada yang cuma bengong gini doang, ya. Jadi ini sangat-sangat penting. Tunjukkan benefit sejak awal yang kontekstual. Nah, ketika kalian sudah sukses dalam opening, maka proses presentasi saya yakin akan berjalan stabil dan lancar. Kali ini, kalian juga harus tahu bagaimana penutupannya atau closingnya. Nah, itu sama dengan ketika pesawat melakukan proses landing. Untuk proses landing, perhatikan ketika kalian hadir sebagai pembicara tamu dalam sebuah seminar. Jangan pernah penutupan kalian dengan bentuk tanya jawab, karena itu sangat berbahaya. Ketika apa? Ketika ada pertanyaan yang tak terjawab. Bukan karena ketidakmampuan Anda untuk menjawab, tapi karena keterbatasan waktu. Mintalah pada panitia untuk memberikan closing word setelah proses apapun, entah tanya jawab atau apapun. Nah, tanya jawab yang efektif gak usah lama-lama. Yang penting memuat isi presentasi dari apa yang kalian sampaikan tadi ya. Kedua, tutuplah dengan cara yang elegan. Misal kalian isi pembukaan kalian tadi dengan story atau cerita, sampaikan juga penutupan sebuah cerita. Misal dengan data grafik, ya tutup juga dengan data grafik. Maka dari situ audiens akan merasa match atau pas gitu. Nah, selain itu juga supaya memudahkan audiens mengingat materi kalian, jangan lupa buat
jembatan. Contohnya, berikan benefit atau manfaat berikutnya ketika audiens memfollow up bahan yang sudah kalian berikan pada mereka. Dan kalau bisa, buat itu semenarik mungkin sehingga selalu ada pesan yang mereka bawa ketika pulang. Oke, sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Intinya, hal terpenting dari public speaking adalah opening dan closing, yang kalau tidak dikelola dengan baik, maka akan sangat beresiko pada keberhasilan proses komunikasi ataupun presentasi kalian. Sampai jumpa di video berikutnya, tentu dengan topik yang lebih menarik dan bermanfaat lagi. Jangan lupa share channel ini atau video ini agar lebih bermanfaat, dan biar selalu update video aku, like, dan juga subscribe ya. Bunyiin juga tuh loncengnya biar kamu jadi orang pertama yang update video dari aku. Bye!